Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sampai saat ini kita masih bergumul dengan pandemi COVID-19. Oleh karena itu, ibadah minggu masih berlangsung secara online. Selama ibadah berlangsung, jemaat dimohon tetap bersikap seperti mengikuti ibadah onsite di gedung gereja. Selamat beribadah di ibadah minggu online GKI Prambanan bagi segenap anggota jemaat dan simpatisan GKI Prambanan, dan juga jemaat dari gereja lain yang bergabung bersama kami. Semoga ibadah ini dapat membawa berkat dan memperteguh iman percaya kita kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Ibadah Minggu 26 Juli 2020 dipimpin oleh Pendeta Yuniar Kartika Hapsari. Warta jemaat dapat dibaca melalui warta jemaat online yang telah di-share di grup WhatsApp GKI Prambanan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan KJ 10 bait 1 dan 2. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang bergembira, musikmu merang, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa karenanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terberi yang kepadamu diri, tidakkah itu kau rasa? Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita bersyukur bahwa pagi hari ini boleh kembali bersama-sama beribadah di dalam sukacita, dan kita akan mengawali ibadah kita dengan satu bagian dari Ulangan pasal 10 ayat 12b sampai 15 yang berbunyi demikian. Beribadahlah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpeganglah pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang mempunyai langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka dan keturunan merekalah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa, seperti sekarang ini. Mari jemaat, kita akan menyanyikan pujian Bapa yang kekal.
dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Buka tuh pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama kita menaikkan doa pengakuan dosa. Pada saat ini diberi kesempatan bagi kita secara pribadi untuk menghaturkan doa pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, inilah kami dengan segala kegelisahan hati kami. Kami membawa seru doa kami, Tuhan. Kami yakin bahwa Tuhan ada bersama kami dan mendengarkan setiap seru doa kami. Bahkan ketika kami memohon pengampunan Tuhan, Engkau berkenan untuk mendengarkan kami dan mengampuni kami. Kiranya Roh Kudus sendiri yang menolong kami, memberikan kami ketetapan di dalam hati, supaya boleh hidup lebih baik lagi di dalam Tuhan. Segala penyesalan, dosa yang telah kami bawa di hadirat Tuhan, kiranya tidak kami lakukan lagi Tuhan, tetapi kami boleh hidup jauh lebih baik lagi, lebih bersyukur kepada Tuhan dan memasrahkan kehidupan kami hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan memohon. Amin. Mari jemaat kita menyanyikan KJ 26 bait 1, Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Oh
setiap kita yang dengan rendah hati dan tulus mengakui segala kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan, saat ini Tuhan memberikan berita anugerah bagi kita yang diambil dari Mazmur pasal 116 ayat 5-7 yang berbunyi demikian. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sungguh lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Dengan tetap berdiri, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 53 bait pertama. Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmah, haleluya, buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah, buka hatimu Tuhan datang, yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmah, haleluya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Saat ini kami mempersiapkan hati dan diri kami untuk membaca dan mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Biarlah kami yang bertelinga membuka telinga kami, dan kami tidak hanya mendengar firman Tuhan melalui telinga kami, tetapi kami juga mendengar firman Tuhan melalui hati kami. Dan kami boleh menanam firman Tuhan di dalam kehidupan kami supaya boleh bertumbuh dan berbuah dimanapun kami berada. Biarlah Roh Kudus yang memberikan kami hikmat dan pengetahuan, boleh memiliki hati yang faham, boleh mendengar suara Tuhan yang akan mengubah hati kami, mengubah kehidupan kami, memberikan janji dan juga kekuatan bagi kami di dalam kehidupan yang tidak mudah ini. Kami serahkan hati dan diri kami dalam kuasa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, kami siap membaca dan merenungkan kebenaran sabda-Mu. Amin. Bacaan Injil diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33 dan dilanjutkan ayat 44 sampai 52. Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33 dilanjutkan ayat 44 sampai 52 yang berbunyi demikian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Dilanjutkan ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan.
Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikian juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar, menyimpan dalam hati dan dengan sukacita melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? Puji Tuhan ya, kalau kita boleh tetap sehat, tetap kuat, dan juga sukacita dalam menjalani hari kita. Dan kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh kembali beribadah dengan sukacita. Jemaat Tuhan, beberapa minggu ini berturut-turut kita bersama-sama menggumulkan tentang Tuhan Yesus yang mengajar banyak orang dengan menggunakan perumpamaan di dalam Matius 13. Bacaan kita hari ini yang diambil juga dari bagian Matius 13, kita boleh menemukan ada 5 perumpamaan yang akan kita gumulkan bersama-sama. Yang pertama adalah perumpamaan kembar, karena ada perumpamaan tentang biji sesawi di ayat 31-32 dan perumpamaan tentang ragi yang isinya hampir sama ceritanya. Kemudian perumpamaan tentang harta yang terpendam yang ditemukan oleh orang. Kemudian ada perumpamaan tentang mutiara yang berharga. Dan yang kelima adalah perumpamaan tentang pukat. Nah, pokok utama perumpamaan Tuhan Yesus 5-5-nya adalah mengarah tentang kerajaan sorga. Wah, kita kalau berbicara tentang kerajaan sorga pasti sangat excited. Ya, kita pasti sangat semangat. Tujuannya itu, wah, kita ini warga negara Indonesia, kita orang Indonesia, tapi dalam waktu yang bersamaan kita juga sebagai warga kerajaan Allah. Nah, kalau ditanya siapa yang mau masuk surga? Saya. Bapak Ibu masuk surga? Saudara-saudari mau? Ya, kita semua pasti ingin masuk surga. Kalau ditanya, kalau semua orang pengen masuk surga, siapa yang mau duluan masuk surga? Ada yang mau? Ada yang mau? Ya enggak, nanti dulu. Kerajaan di dunia dululah, masuk surganya masih nanti. Nah, orang seringkali mengakui bahwa mereka hidup sebagai warga negara Indonesia, ada di dunia ini, tapi juga mengaku bahwa kalau orang Kristen itu kan punya juga kerajaan surga adalah milik mereka. Tapi seolah-olah kerajaan surga, kerajaan Allah ada sesuatu tempat yang jauh, tempat yang tidak terjangkau pada saat ini, bahwa itu nanti. Sekarang ya sekarang. Kalau yang nanti ya dipikir nanti saja, jangan sekarang. Kita harus bersama-sama menyadari bahwa ketika kita hidup di dunia, bahwa kerajaan surga bukan hanya nanti saja, tetapi pada saat ini pun sudah datang dan juga sudah dirasakan. Jangan ya itu nantilah, sekarang tuh hidup yang kita mau saja, mumpung masih kuat, ya kita pergi-pergi terus. Ya ada corona ini stres di rumah, padahal ya direm sedikit enggak apa-apa demi kesehatan. Timbang kalau tidak penting-penting pergi ketemu banyak orang, kita nggak bisa lihat corona tuh di mana virusnya ya. Tapi yang kita imani bahwa apa yang baik yang bisa kita lakukan itu kita lakukan dulu ya. Wah, corona itu nanti, hidup mati itu semua adalah Tuhan yang menentukan, ya jangan gitu. Itu namanya menguji Tuhan ya. Kalau kita bisa berlaku yang baik, berlaku dan hiduplah dengan baik. Mumpung masih sehat,
Jangan ditahan-tahan, corona itu cuma virus. Sama seperti flu yang lain itu sangat gampang. Kalau kita sehat mau ada corona, bukan, itu namanya nantang ya. Kita harus memikirkan bahwa apa yang baik, kerajaan surga pun juga harus tetap dihadirkan dan kita rasakan setiap saat di dalam kehidupan kita. Jangan dipisahkan. Kalau yang kerajaan surga itu nanti, kalau yang sekarang duniawi, kecil, dimanja, ya, muda, foya-foya, tua, kaya raya, mati, masuk surga gitu ya maunya ya. Itu sih maunya. Tapi kita hidup bukan hanya seperti apa yang kita mau, tetapi sebagai warga kerajaan surga yang saat ini tetap ada di dunia dan masih di dunia, kita harus mengikuti apa yang menjadi perintah Allah. Karena Allah itu Tuhan nggak memerintah hanya di kerajaan surga yang kita bayangkan, oh nanti kalau kita sudah tiada, sudah tidak di dunia ini. Tetapi kerajaan surga, kerajaan Allah adalah suasana di mana Allah memerintah sebagai raja sepenuhnya. Oleh sebab itu sebagai orang-orang yang mengaku sebagai warga kerajaan surga, harus hidup mengikuti standar, nilai dan prinsip hidup yang berlaku dalam kerajaan surga. Jangan pakai kehendak sendiri, gaspol ya, losdol ya, sakarep-karepe dhewe, cari kesenangan duniawi, surgawi masih nanti, dipol-pol ke dunia ini, dilosdol ke. Bukan seperti itu ya, tetapi sebagai warga kerajaan surga, kita hidup dalam standar, nilai dan prinsip yang berlaku dalam kerajaan Allah. Sebagai orang-orang yang hidup sebagai warga kerajaan surga, satu yang harus kita lakukan adalah mengikuti standar hidup kerajaan Allah. Jadi orang di dunia ini kan apa yang tampak besar yang baik, jabatannya tinggi itu yang dihormati, punya duit banyak itu yang dihormati, terkenal itu yang dipuji. Tetapi ternyata kalau kita hidup menurut standar hidup kerajaan Allah, tidak mesti dari sesuatu yang besar, dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang sederhana, seperti perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, perumpamaan kembar antara biji sesawi dan ragi, itu adalah hal-hal yang kecil, tapi kalau dikembangkan begitu luar biasa. Biji sesawi itu kecilnya luar biasa. Tuhan Yesus dalam perumpamaan mengatakan bahwa itu biji yang paling kecil daripada biji-biji sayuran yang lain. Tetapi kalau dia sudah bertumbuh, berkembang, akan menjadi pohon yang besar sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ini mau menandakan bahwa kerajaan Allah itu tadinya tidak dikenal orang, tetapi kemudian kerajaan Allah itu dikenal oleh semua orang, bahkan terbuka bagi semua orang dari semua bangsa. Dikatakan menarik burung-burung untuk bersarang, rindang besar, orang mendekat ke sana. Seperti itulah biji sesawi, seperti itulah kerajaan Allah yang terbuka bagi banyak orang. Kemudian ragi, membuat adonan mengembang, empuk dan lentur. Nah ini mbak-mbak ya, kakak-kakak, ibu-ibu sudah berhasil bikin kue apa saja? Donat kentang ya, atau kue-kue apa semua yang harus pakai ragi ya. Itu bentuknya hanya kecil-kecil saja sedikit, tapi kalau itu sudah dicampurkan dalam tepung atau ditaruh di air dulu supaya bisa aktif dan mengembang, itu bisa bikin adonan empuk, lentur, dan kalau dimasak menjadi enak. Dalam perumpamaan Tuhan Yesus menyebutkan seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamer, sampai adonannya tuh menjadi betul-betul solid ya.
Jadi satu sukat itu 12 sampai 13 liter. Kalau 3 sukat berarti tinggal ngalikkan, sekitar 12 sampai 13 liter itu ya lumayan banyak lah kalau untuk bikin roti atau kue. Itu kalau dikasih ragi sedikit bisa ngembang, bisa empuk dan membuat tepung itu menjadi enak kalau dibikin makanan. Nah, seperti itulah prinsip kerajaan Allah. Standar yang harus kita ikuti. Gak apa-apa menjadi orang kecil, gak apa-apa hanya bisa melakukan hal-hal yang kecil dan sederhana, karena itulah nanti yang akan berkembang luar biasa, sama dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus. Hal yang sangat sederhana, langkah yang kecil. Mungkin dilihat orang pelayanan Yesus langkah kecil, dia dari Galilea kemudian cuma jalan-jalan melayani, tapi bisa dikenal banyak orang, diikuti banyak orang. Bahkan pada saat ini kita kenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan berita itu telah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Standar hidup kerajaan Allah tidak mesti harus besar, tapi kalau hal kecil itu bisa berdampak besar dan luar biasa, dari hal yang sederhana itu bisa berkembang luar biasa. Itulah kehidupan kerajaan surga yang harus juga bisa dihidupi, diikuti oleh orang-orang yang mengaku sebagai warga kerajaan surga. Dan yang kedua, hidup sebagai warga kerajaan surga adalah kita menghidupi prinsip dan nilai kerajaan surga. Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau punya barang yang berharga ditaruh di mana sekarang? Lemari? Atau di satu tempat di mana? Ada yang masih simpan uang di bawah bantal? Ya, di bawah tempat tidur. Zaman dulu belum ada safe deposit box atau brankas atau apa lain-lainnya tuh nggak ada. Jadi kalau orang itu punya harta yang berharga, biasanya disimpan di dalam tanah ladang yang dimilikinya. Masukin ke tanah, di ladang, kemudian kasih tanda apalah. Karena merasa nggak aman kalau itu tidak disimpan dengan primpen, dengan sangat betul-betul orang nggak tahu ada di mana. Nah, dalam perumpamaan Tuhan Yesus mengatakan suatu kali ada seorang upahan yang kerja di ladang itu. Ketika ia kerja di ladang itu, mengetahui di tanahnya itu ada harta yang sangat berharga di sana, kemudian ia segera pulang dan menjual semua hartanya untuk membeli ladang itu. Jadi kalau ladang itu dibeli, maka apa yang ada di ladangnya itu menjadi miliknya. Bukan, waduh, nemu, ya, seperti orang kalau di jalan itu ya, ada uang 100.000, waduh, tengok dulu kanan, kiri, depan, belakang, nggak ada, ambil, wah ternyata di prank ya, atau ada kamera CCTV-nya. Jadi dia nggak, wah nemu di ladang, diambil saja, nggak ada yang punya, nggak ada yang lihat. Tapi orang itu pulang menjual semua harta miliknya, kemudian kembali untuk membeli ladang itu dan mendapatkan apa yang ada di ladang itu, yaitu harta yang berharga. Sama dengan seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Lain sama lagu Bapak Ibu zaman dulu kan, mutiara yang hilang hanyalah hiasan ya. Ini mutiara yang indah. Dia mencari kemana-mana, ketika ketemu ada, oh aku harus menjual apa yang menjadi milikku untuk bisa membeli mutiara yang indah itu. Dari dua perumpamaan itu diartikan bahwa kerajaan surga berarti hal yang sangat berharga, sehingga pengikut Tuhan bersukacita melepaskan apa yang semula berharga dari dirinya dan berjuang untuk mencari apa yang sungguh berharga. Maksudnya apa sih? Berarti kita harus menjual apa yang kita miliki untuk mengejar itu. Ya tidak mesti seperti itu. Barangkali selama ini mutiara yang indah yang kita
kejar selama ini harta duniawi, sampai lupa pergi ke gereja. Sekarang gerejanya belum bisa buat ibadah, cari-cari gerejanya kok tutup, kapan buka kok tutup. Dulu waktu buka aja kejar-kejar mutiara yang berharga, sekarang baru pengen gereja dibuka. Nggak apa-apa, masih bisa ibadah online. Wah, nggak mau ibadah online, ibadah kok online ya, masih cari lagi kerja. Kalau Bapak Ibu kelewatan hal-hal yang berharga, misalnya dalam pekerjaan kita itu tiba-tiba di kantor ada orang bagi-bagi berkat dan kita nggak datang, perasaan kita gimana? Aduh, kok nggak berangkat pas aku nggak berangkat loh, waduh gitu ya. Atau ketika kita kemudian ada toko yang baru dibuka misalnya ya, pada saat sebelum corona bagi-bagi jualannya itu misalnya 70%, waduh aku kelewatan, nggak mendapatkan bagian itu gitu ya. Atau waktu kita sekolah, waduh gurunya ngasih kuis, dosennya ngasih kuis, dapat nilai yang bagus padahal kuisnya gampang, aduh merasa kelewatan sesuatu berharga. Tapi kalau Bapak Ibu melewatkan waktu teduh bersama Tuhan, apa gelonya seperti itu? Ya, kalau hari Minggu waktu belum ada corona, waduh jagong di sana aku nggak bisa datang, padahal ada artisnya, waduh gelanya setengah mati, menyesalnya setengah mati ya. Tapi pernahkah Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik merasa menyesal luar biasa karena nggak bisa ikut ibadah sekali? Entah itu ibadah minggu waktu onsite ataupun offline ataupun online. Sampai belibet saya ya ngomong online, onsite, offline ya. Pernah nggak merasa, aduh kok aku nggak ke gereja ya? Waktu dan kesempatanku untuk bersekutu dengan Tuhan, aduh padahal itu aku tuh bisa memuji Tuhan, dapat berkat firman Tuhan, aku bisa mengaku dosa, aku dapat berita anugerah, aku juga ada persekutuan, baik itu offsite, online atau offline. Kok jadi belibet-belibet sih, kayak olahraga aja offsite ya. Apakah kita pernah menyesal untuk itu? Atau yang berharga bukan itu ya? Atau kita seperti pekerja yang hidupnya itu seperti orang upahan, kerja terus, kemudian ketika kita mendapatkan yang berharga, padahal dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa yang paling berharga seperti orang upahan yang mendapatkan harta di dalam tanah yang terpendam di ladang itu, ataupun seorang yang pedagang yang mendapatkan mutiara yang indah. Itu adalah perumpamaan bagaimana orang yang hidupnya dalam kerajaan sorga itu yang berharga dalam kehidupannya adalah persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Itu yang penting. Kalau kita mau hidup kelak di sorga, mau di dunia enak-enak, mau, tapi kita nggak mau hidup di dalam pemerintahan Allah, itu percuma, gak ada harganya. Bahkan kita merasa enggan lepas dari dosa, pengennya masih tetap hidup dalam dosa yang memikat kita. Padahal Tuhan mengatakan stop, berhenti. Kasih Tuhan lebih besar dari itu, bahwa manusia diselamatkan untuk hidup lebih baik lagi di dalam Tuhan. Enggak, ikut Tuhan malah susah. Tidak boleh seperti itu. Kita hidup dalam kerajaan sorga saat ini yang dipimpin sendiri oleh Allah. Dan kita harus menjadi orang-orang yang bersyukur karena boleh masuk dalam kerajaan surga.
Dan yang ketiga, ketika kita hidup sebagai warga kerajaan surga, kita harus menjadi warga kerajaan surga yang mengevaluasi diri baik-baik. Jangan sombong rohani, kalau sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus sudah, kalau sudah jadi orang Kristen sudah, no, itu belum cukup. Tuhan Yesus menyelamatkan, tapi kalau kita tetap mau hidup dalam dosa, kita nggak bisa. Tuhan Yesus menyelamatkan kita, tapi kebiasaan buruk kita tidak kita lepaskan, tidak bisa. Jangan-jangan nanti kita seperti ikan yang tidak baik ya, dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang pukat atau jaring yang besar, yang panjang untuk menangkap ikan, itu ya sifatnya eskatologis. Ribet lagi ya, bahwa dikatakan malaikat di akhir zaman akan memisahkan yang baik dan yang tidak baik. Jangan merasa pede, jangan-jangan selama ini hidup kita masih gak baik, masih ada hal-hal yang belum kita selesaikan, masih ada ganjalan yang terus mengganjal dalam kehidupan kita, dan itu adalah dosa. Dan itu membuat kita menjadi seperti ikan-ikan yang tidak baik, yang dibuang karena tidak dipilih sebagai ikan yang baik dalam perumpamaan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mau hidup sebagai warga kerajaan surga, kita mengevaluasi diri. Kita melakukan hal yang tidak baik, kita mohon kepada Tuhan mengubahkan. Jadi gak cuma ngaku dosa tok, besok berdosa lagi, enggak. Tapi kita berubah menjadi lebih baik lagi dalam kehidupan kita semampu kita, dengan pertolongan Roh Kudus dan juga penyertaan dari Tuhan sendiri. Dan yang paling penting bagi kita adalah hikmat Allah yang paling penting, yang paling berharga dalam kehidupan kita, yang dapat diandalkan supaya kita boleh tetap hidup dalam hikmat Tuhan, melakukan hal yang baik walaupun itu kecil, walaupun itu sederhana. Kemudian kita terus menyadari bahwa yang paling berharga dalam kehidupan kita adalah persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Dan yang ketiga, kita terus mengevaluasi diri. Dengan kita mengevaluasi diri, kita bisa menemukan bahwa kita adalah manusia yang lemah, rentan terhadap dosa. Tetapi Tuhan berkenan untuk mengampuni dan juga melayakkan kita. Oleh sebab itu, iman kepada Allah sesungguhnya mewujud dalam kehidupan sehari-hari kita, di tengah keluarga, kehidupan iman dalam gereja, masyarakat dimanapun kita berada. Jadi tidak nunggu nanti kerajaan Allah, kerajaan surga itu kalau kita sudah dipanggil Tuhan, tapi kita wujudkan, kita rasakan saat ini bahwa kerajaan surga itu sudah ada dalam kehidupan kita, dan kita juga menjadi anak-anak Tuhan yang menghadirkan suasana kerajaan surga itu dimanapun kita berada, sambil terus merasakan bahwa kerajaan surga itu ada dalam kehidupan kita karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Tuhan mengasihi kita. Jemaat, mari kita berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli seperti yang diucapkan oleh jemaat di segala tempat dan segala abad. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita bersatu dalam doa, kita naikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Engkau melayakkan kami untuk bersama-sama mengikuti ibadah ini, dan saat ini kami bersatu hati, kami menaikkan syafaat kami. Tuhan, di dalam masa pandemi ini ada satu realita yang tidak dapat kami tolak Tuhan, tetapi kami harus tetap berjuang hidup di dalamnya. Kami mohon Tuhan memberikan kami hikmat dan juga kebijaksanaan untuk boleh hidup dengan syukur kepada Tuhan dan bersemangat. Di dalam masa pandemi ini, kehidupan kami mungkin tidak mudah Tuhan. Bahkan kami merasa begitu sulit karena ada perubahan-perubahan di dalam kehidupan kami. Tetapi oleh hikmat-Mu Tuhan, kami boleh menyesuaikan diri dan terus berjuang. Ketika kehidupan mulai berubah, kami akan mengikutinya dengan sukacita dan juga pertolongan Tuhan. Protokol kesehatan yang diterapkan, biarlah kami juga mengikutinya dengan sukacita, tidak bersungut-sungut atau terpaksa, karena setiap protokol kesehatan yang diterapkan itu semua untuk kebaikan kami. Walaupun sebagian kami merasa tidak nyaman ketika harus memakai masker dengan betul, ketika harus sering cuci tangan ataupun menjaga jarak, tetapi kami mohon Tuhan, Engkau berikan kami hikmat supaya kami boleh menerapkan protokol kesehatan dimanapun kami berada, dan semuanya itu untuk kebaikan kami dan juga untuk kebaikan bersama. Kami terus berdoa untuk gereja kami dan juga seluruh gereja yang ada di dunia yang mungkin pada saat ini masih terus bergumul karena harus menjalankan ibadah online Tuhan. Tetapi Engkau sendiri yang memberikan kami kekuatan dan hikmat, dan kami boleh tetap melakukannya dengan syukur dan sukacita kepada Tuhan. Kami membawa Tuhan setiap pergumulan kami yang di dalam pekerjaan kami ataupun usaha kami ada banyak perubahan. Biarlah kami juga dapat melakukannya, melaluinya dengan sukacita di dalam Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan terus mencukupkan apa yang kami butuhkan. Tuhan akan menolong kami dan tidak akan meninggalkan kami. Begitu juga untuk anak-anak kami Tuhan, anak-anak kami yang saat ini sudah memasuki tahun ajaran baru, atau anak-anak kami yang saat ini sedang menanti untuk memasuki universitas ataupun tempat pekerjaan mereka yang baru pasca mereka lulus Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan mereka hikmat dan juga berikan mereka pertolongan. Apabila anak-anak kami juga harus belajar dari rumah, Tuhan yang memampukan supaya mereka boleh belajar dengan baik dan proses belajar mengajar juga boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini berjuang dalam sakit penyakit. Tuhan memberikan mereka pertolongan, Tuhan memberikan mereka kekuatan, kesabaran, dan Tuhan juga akan memberikan mereka kesehatan kembali supaya boleh pulih seperti sedia kala. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun, Tuhan tambahkan sukacita dan berkat bagi mereka. Dan untuk pandemi ini Tuhan, kami berdoa kiranya pandemi ini segera berakhir Tuhan dan berlalu. Kami terus bergumul dan berdoa. Kami prihatin apabila kami mendengar berita bahwa pasien hari lepas hari melonjak sangat tajam. Banyak pasien yang mulai terjangkit virus ini Tuhan. Kami prihatin dan kiranya mereka boleh kembali sembuh, boleh kembali sehat, dan penularannya boleh ditekan. Kami terus berdoa para ilmuwan boleh menemukan vaksin ataupun obat-obatan bagi virus ini Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami dalam kuasa Tuhan. Mereka yang harus berjuang bekerja di luar rumah atau menjadi tenaga kesehatan dan juga hal yang lain yang bersama-sama berjuang bersama kami untuk memerangi pandemi ini, Tuhan menolong dan memberkati mereka. Kami tutup doa syafaat kami dengan menyanyikan doa Bapa kami, doa yang Tuhan ajarkan pada kami.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan. Nats persembahan terambil dari Lukas 6 ayatnya yang ke-38 yang berkata demikian. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang didapatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan yang dapat ditransfer melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 138 00 17 10 2679 atau dimasukkan di kotak persembahan yang tersedia di kantor gereja GKI Prambanan. Dan mari kita pujikan nyanyian PKJ 148 bait yang pertama dan seterusnya. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama mengucap syukur untuk bersama-sama berdoa untuk persembahan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan telah memberikan kami kesehatan
dan hikmat, kebijaksanaan di dalam kehidupan kami, di dalam masa pandemi ini. Kami masih bisa beribadah bersama-sama dengan online di rumah saja, tidak mengurangi kekusukan kami Tuhan. Dan kami bersyukur pada hari ini boleh mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan ini berguna dan bermanfaat untuk program-program yang ada di gereja kami dan bisa bermanfaat untuk seluruh jemaat Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk para majelis yang telah Kau percaya untuk mengelola keuangan ini. Berilah hikmat dan kebijaksanaan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, semuanya ini kami serahkan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita bersama pujikan KJ 362 bait 1, Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, dan dekatkanlah kasih-Mu Tuhanku. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.